Perkenalkan, nama aku Franciscus Aldirino Angga Nugraha. Aku biasa dipanggil Angga. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini, aku sedikit ingin membahas atau memberikan opini terkait dengan kelebihan dan kekurangan kepercayaan diri dalam konteks agama itu sendiri. Nah, setiap orang itu kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang sering dialami itu biasanya itu orang itu melihat dari segi fisik maupun mental ya. Terkait dengan kelebihan dan kekurangannya itu, ketika seseorang merasa bahwa dirinya tidak sempurna baik secara fisik maupun mental dalam lingkungan, biasanya akan mengalami berbagai masalah ya. Salah yang pertama itu terkait dengan fisik ya. Nah, kalau fisik itu kan sebenarnya relatif ya teman-teman itu ya. Kita itu biasanya merasa tidak memenuhi standar fisik pada orang lain. Nah, ini juga dulu sedikit bercerita, aku juga memiliki sedikit pengalaman ya terkait dengan kelebihan dan kekurangan mengenai fisik ini. Jadi mungkin di masa-masa sekolah dulu, masa SMP, SMA, aku punya temen laki-laki itu, dia itu ganteng ya, beneran ganteng secara penampilan. Jadi dia itu banyak disukai oleh perempuan ya. Jadi aku merasa kok aku tuh kok nggak jadi seperti dia gitu. Ada rasa aku nggak pede nih sama diriku sendiri, itu nggak pede karena aku kadang suka ngaca ya, bahasanya mungkin ngaca ke aku sendiri, kok dilihat-lihat aku kok nggak ganteng ya, mungkin itu. Yang kedua itu adalah masalah mental ya. Masalah mental ini berkaitan dengan kepercayaan diri juga, menyebabkan tingkat kesejahteraan mental dan juga emosional yang tidak teratur ya. Dampak dari kesehatan mental ini juga berimbas pada diri seseorang ketika dia itu depresi ya. Seseorang yang kesehatan mentalnya itu bisa dibilang terganggu itu pasti memiliki suatu sikap-sikap tertentu yang di luar orang normal mungkin yang dilakukan karena dia itu merasa tertekan dari lingkungannya ya. Biasanya ini itu lebih kepada korban bullying ya. Saya ambil contohnya bullying. Nah, salah satu dampak korban bullying itu pasti dia akan menjadi seseorang yang lebih pendiam, tidak suka bertemu dengan orang. Kemudian kalaupun bertemu dengan orang, dia pasti tidak berbicara ya. Kalau tidak diajak bicara dulu, dia diam aja, atau enggak dia sedikit mengalihkan pandangan ya. Mungkin entah dia punya rasa takut, trauma akibat bully itu sendiri ya. Nah, solusi dari bagaimana kita menjaga kesehatan mental itu lebih kepada pengembangan diri ya, kepercayaan diri. Mengembangkan kepercayaan diri dan mengakui kesempurnaan akan diri sendiri itu merupakan langkah dalam mengatasi perasaan tidak sempurna. Nah, jadi ini tuh lebih kepada kita itu bisa menerima diri kita sendiri. Kita tidak usah memikirkan apa yang dikatakan orang lain terlebih dahulu, tetapi kita bisa menerima diri kita secara sempurna ya, secara sempurna. Kemudian ada perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini biasanya lebih kepada cara kita untuk memilah lagi lingkungan yang sehat itu yang seperti apa. Nah, terkadang itu tidak semua lingkungan itu membawa dampak positif kepada kita ya. Tidak sedikit juga justru malah kita itu terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif ya. Kelebihan dan kekurangan tubuh dalam konteks agama ini dari perspektif agama Katolik itu sendiri lebih kepada penghormatan terhadap tubuh ya. Agama Katolik menghargai tubuh sebagai tempat di mana roh hidup dan menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik
sebagai kepatuhan terhadap ajaran agama ya. Ya, kemudian lewat kekurangan itu yang kita miliki itu dalam konteks agama Katolik sendiri, lebih kita itu berfokus kepada dengan kita memiliki kelebihan maupun kekurangan itu sendiri menjadikan kita manusia yang lebih bersyukur ya. Bersyukur itu lebih yaitu tadi menerima serta bersyukur atas apa yang Tuhan berikan ya. Dalam perspektif agama Katolik sendiri, kita mengetahui bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan citra yang amat baik ya. Jadi kita itu diciptakan sebagai manusia itu dengan sangat sempurna, tidak memiliki kekurangan apapun. Nah, dalam hal ini juga kita diingatkan kembali sebagai manusia untuk selalu bersyukur ya, bersyukur dan juga menghargai setiap sesama kita ya, sesama manusia ya. Maksudnya di sini itu lebih bisa kita itu memiliki rasa respect ya. Kita kalau ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai terlebih dahulu ya. Kita juga tidak boleh bersikap yang diri dalam arti itu mementingkan diri sendiri ya. Karena kita itu sebagai makhluk sosial pasti bertemu dengan orang setiap harinya, akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain di dalam sebuah lingkungan. Nah, jadi itu beberapa opini ya, bukan opini sih, mungkin lebih ke sharing pengalaman dan juga pembahasan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.